Kembali di Sapa Indonesia Pagi, kita masih bersama Prof. Gayus dan juga Pak Ferdinand, mantan jaksa, dan Prof. Gayus, mantan hakim agung, yang membahas mengenai jelang sidang-sidang berikutnya, yaitu masih ada sidang untuk pembacaan pledoi maupun replik dan duplik dari pihak jaksa penuntut umum dan juga dari tim pengacara dari masing-masing terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Nah, saya ingin ke Pak Ferdinand mungkin sedikit menanggapi Pak Ferdinand apa yang dikatakan oleh Menko Polhukam bahwa ada gerakan yang mencoba untuk menghindarkan Ferdy Sambo dari hukuman mati. Mungkin walaupun Pak Ferdinand dalam hal itu meyakini bahwa kejaksaan tentu tidak bisa diintervensi, tapi saya ingin gambaran bahwa mungkin Pak Ferdinand lebih memahami bahwa apakah memang selalu ada pihak-pihak yang mencoba mempengaruhi tuntutan, dan bagaimana Anda meyakini bahwa tuntutan tidak bisa dipengaruhi atau diintervensi dari pihak luar, Pak Ferdinand? Baik, ada mekanisme kontrol yang berlapis di dalam tuntutan. Jadi kalau kita lihat tadi dalam persidangan Ferdy Sambo CS, tim jaksa yang berada di dalam ruang sidang itu formalnya adalah tim dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tetapi di balik itu ada rangkaian kontrol, ada pengawasan melekat yang bertingkat, mulai dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Asisten Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi DKI, kemudian Jaksa Tinggi, kemudian ada level di Direktur Penuntutan di tingkat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Pak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dan Jaksa Agung. Sehingga kalau ada yang ingin mempengaruhi, itu harus mempengaruhi semuanya, satu paket alur. Kalau mau mempengaruhi itu bisa mempengaruhi dari atas, dari Jaksa Agung, karena prinsipnya itu adalah jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan. Artinya semua yang sampai di bawah itu adalah representasi dari Jaksa Agung, dan itu berdasarkan garis komando tegak lurus yang tegas. Jadi pertanyaannya apakah bisa mempengaruhi Jaksa Agung, sementara Jaksa Agung secara tegas menyatakan bahwa dan juga Jaksa Agung dan Tindak Pidana Umum sudah mengatakan tidak bisa dipengaruhi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini prosedur adalah prosedur yang transparan. Semua orang, bukan hanya di Indonesia, bahkan semua yang punya akses internet bisa melihat. Itu akan sangat susah kemudian melakukan suatu bargaining di kasus yang sangat terang benderang seperti ini. Jadi kalau ini untuk awamnya begitu ya Pak Ferdinand, siapa sih sebenarnya yang menentukan berapa tahun tuntutannya tersebut? Apakah jaksa yang menangani langsung, dan apakah ini harus dapat persetujuan dulu dari atas, dan setinggi apa? Apakah harus sampai ke Jaksa Agung mengingat kasusnya menjadi perhatian nasional? Baik, biasanya jaksa itu akan membuat yang namanya rencana tuntutan. Rencana tuntutan itu didasarkan kepada fakta persidangan. Saya tegaskan fakta persidangan. Kemudian dilakukan analisis, dan ada berbagai faktor yang dimasukkan di situ, adalah faktor memperberat dan meringankan, baru kemudian rencana tuntutan itu disampaikan ke atas sesuai dengan garis koordinasi dan garis komando. Dan itu juga yang diperhatikan pimpinan itu adalah apa polisi penuntutan, apakah polisi penuntutan itu sesuai dengan rencana tuntutan atau tidak. Ya tentu saja, karena pimpinan memiliki horizon yang lebih besar daripada jaksa yang ada di lapangan, sehingga bisa mempertimbangkan segala aspek. Itu yang kemudian mempengaruhi bagaimana tuntutan akan dijatuhkan. Dan apakah pada saat ini, sebelum saya ke Prof. Gayus, apakah pada saat pembacaan tuntutan sudah tidak bisa berubah tuh angka tuntutannya atau putusan tuntutannya, atau sampai detik terakhir sebelum dibacakan pun kalau memang ada keputusan lain itu masih bisa berubah? Selama masih belum dibacakan di depan majelis hakim, itu semua bisa berubah. Pada detik-detik terakhir
eh, bisa berubah. Itu tetapi secara teori itu akan sulit karena yang namanya tuntutan itu kan satu prosedur yang dibangun dengan membutuhkan dengan waktu. Jadi tidak kemudian sekelebat jadi tuntutan. Tidak seperti itu, apalagi dengan kasus yang menarik perhatian masyarakat dalam level nasional maupun tingkat internasional seperti ini. Itu semua harus dipertimbangkan. Jadi tidak ada yang dilakukan terburu-buru atau in the last minute. Oke. Baik, saya ke Prof. Gayus. Prof, kalau kita lihat prosesnya, tuntutan sudah berlangsung, rasa keadilan mungkin banyak yang belum mendapatkan sampai titik ini. Baik itu dari kubu Ferdy Sambo tampaknya maupun dari yang lainnya. Kalau kita lihat dari Eliezer, kita lihat bagaimana reaksi di tengah ruang sidang pada saat Putri Chandrawati dibacakan vonisnya, pada saat Eliezer dibacakan vonisnya langsung bereaksi begitu. Nah, gerbang terakhir untuk mendapatkan rasa keadilan ini adalah di hakim, Prof. Tentu saja yaitu di vonisnya, dan ini menjadi sebuah tanggung jawab yang besar bagi hakim yang menyidangkan perkara ini karena perhatian seluruh masyarakat menuju ke sana. Bagaimana ini mempengaruhi peradilan di Indonesia tampaknya juga besar, Prof. Karena kita lihat begitu masyarakat, netizen lah ya, dibacakan tuntutan terhadap Eliezer dan mereka merasa ini kurang memperhatikan fakta-fakta yang ada. Kalau bahasanya Mas Roni Talapesi, pengacara Eliezer, mengkhianati rasa keadilan. Ini langsung disuarakan kekecewaan mengenai peradilan di Indonesia. Itu yang langsung keluar gitu. Nah, bagaimana agar kita bisa mencapai benar-benar vonis yang adil, yang juga menggambarkan bahwa peradilan di Indonesia ini akan berhasil memberikan rasa keadilan bagi masyarakat juga, Prof. Ya, saya pikir keadaan situasi peradilan kita, memang saya pun sebagai mantan orang yang di dalam yang pernah bertugas 7 tahun kira-kira kurang lebih merasakan itu, bahwa masih ada carut-marut di peradilan kita. Tetapi yang saya tekankan kan apa yang digambarkan, diteliti ini tidak harus serta-merta menjustifikasikan seluruh peradilan berkeadaan seperti itu. Tentu tidak boleh ini. Oleh karena itu ada 3 lembaga yang selalu mengikuti persidangan ini secara tersamar. Itu menurut yang dinyatakan. Yang pertama pengawas hakim, KY, Komisi Yudisial, ini mengawasi secara tertutup, itu diberitakan. Bahkan lebih dari 10 orang katanya. Itu khusus mengawasi perilaku hakim, kan akan nampak bagi para ahli untuk melihat, memperhatikan apakah carut-marut terbawa di kasus ini. Ada dari kejaksaan itu Komisi Kejaksaan, dipimpin oleh ketuanya kalau tidak salah yang saya dengar. Itu selalu memantau persidangan ini untuk mengawasi ya kejaksaan. Jaksa ini kan sosok yang disebut salah uniknya lembaga ini kan order bar ya, menurut saya. Istilahnya saya kurang tegas, tapi jaksa itu satu, baik dari yang di PN sampai ke Jaksa Agung, memperhatikan dengan sangat apa yang terjadi dalam semua perkara yang sedang akan dituntut nantinya dan akan bisa mendapatkan keadilan tadi. Demikian pula LPSK harus dengan mengirim juga itu. Jadi kalau banyaknya yang hadir, karena banyak petugas-petugas juga yang ada di sana. Nah, jangan kita berpikir yang negatif ya. Tetapi himbauan dari Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud terkenal orang yang terbuka, menyampaikan hal terbuka, tapi kredibel, dipercaya oleh banyak orang. Nah, mungkin saja gerakan-gerakan ini tidak mustahil diartikan tadi sebagai upaya-upaya untuk yang satu menyeret kepada yang lain menginginkan putusan yang lain, yang saya sebut sebagai social justice. Ada hero-nya, hero di social justice, karena memang dia mengungkap fakta juga itu dari publik, itu diharapkan juga. Tetapi kan ada legal justice yang memfilter ya, menjaga. Oleh karena itu bagi saya peradilan ini tentunya sudah cukup diawasi, sudah cukup banyak aparatur, semua lembaga ada di sana, sehingga cuatan dari Pak Menko Polhukam itu memang perlu diperhatikan. Memang beliau sering bersifat seperti itu, mengingatkan ya. Tapi tetap saya meyakini hakim-hakim yang menyampaikan, memeriksa perkara di tingkat akhir nanti putusannya haruslah
dipandang sebagai satu keadilan. Kalau tidak, kita kan punya peradilan atau pengadilan korektor di tingkat banding maupun kasasi maupun PK-nya. Ada beberapa sarana hukum, instrumen hukum yang diberikan oleh negara untuk mencegah hal-hal yang mungkin terjadi yang tidak adil. Oke, jadi kita akan ikuti, kita hormati proses hukumnya dan kita yakini bahwa setiap mereka yang terlibat, khususnya hakim di sini memang benar-benar bisa memberikan pertimbangan yang benar-benar mengikuti fakta dan itulah yang harus memberikan rasa keadilan keputusan itu nanti. Kalaupun belum, itu tadi ya Prof ya, ada jalur-jalur ya kalau mau banding dan lain-lain. Baik, terima kasih Prof Gayus dan juga Pak Ferdinand sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Kita akan bertemu lagi pekan depan, sidang masih akan berlangsung. Kita akan mendengarkan bagaimana pembelaan dari para terdakwa sebelum nanti ada replik dan duplik dan kita akan masuk ke vonis dalam beberapa pekan ke depan. Kita akan berjumpa lagi. Terima kasih sekali lagi Prof Gayus dan juga Pak Ferdinand. Salam sehat, selamat pagi. Pak Ferdinand, terima kasih. Selamat. Dan